Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Sucianiati SPD dalam mata pelajaran biologi kelas 11. Baiklah, sebelum kita mempelajari materi kita hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang disampaikan pada hari ini mudah dimengerti dan dipahami. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apa kabar kalian hari ini? Selamat pagi. Sudah sarapan belum? Iya, jadi hari ini kita membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Kalau kemarin kita telah mempelajari tentang zat makanan, yaitu ada karbohidrat, kemudian ada protein, kemudian ada vitamin, ada lemak, dan mineral. Jadi hari ini kita membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Jadi kompetensi dasar kita adalah 3.7 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian mampu menjelaskan dan merinci organ-organ penyusun sistem pencernaan makanan pada manusia dengan baik dan tepat. Oke, ini adalah gambar kalian sedang makan. Di sini ada karbohidrat, kemudian ada sayur-sayuran. Oke, jadi sistem pencernaan makanan pada manusia itu meliputi yang pertama adalah ingesti, kemudian ada pemotongan, kemudian ada peristaltik, kemudian ada digesti, absorpsi, dan defekasi. Jadi yang pertama adalah ingesti. Jadi ingesti itu masuknya makanan ke dalam mulut, kemudian pemotongan. Pemotongan di sini dilakukan secara mekanis oleh gigi dibantu dengan saliva. Kemudian ada peristaltik, yaitu gelombang kontraksi otot polos involunter yang menggerakkan makanan sehingga tertelan dan masuk ke dalam saluran pencernaan. Kemudian ada digesti, yaitu hidrolisis kimia yang menguraikan molekul besar menjadi kecil sehingga mudah diabsorpsi oleh darah. Kemudian absorpsi, ini terjadi di usus besar, yaitu pergerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dalam limfa untuk digunakan oleh sel-sel tubuh. Kemudian yaitu defekasi. Ini adalah proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna dalam bentuk feses dari saluran pencernaan keluar tubuh. Oke, baiklah. Ini adalah organ sistem pencernaan kita. Ini ada gambarnya. Yang pertama ada mulut, kemudian ada lidah, ada kelenjar ludah, kemudian ada rongga mulut, ada faring, ada esofagus, kemudian ada kelenjar pencernaan yaitu hati, empedu, pankreas, kemudian usus halus, usus besar, dan anus. Oke, jadi organ pencernaan kita yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut ini terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Jadi secara mekanis ini dibantu oleh organ-organ sistem pencernaan. Yang pertama yaitu ada bibir, itu berfungsi untuk menerima makanan. Kemudian ada gigi untuk menggigit, memotong, menyobek, dan mengunyah makanan. Kemudian ada lidah, berfungsi untuk menggerakkan makanan saat dikunyah atau ditelan. Kemudian secara kimiawi di sini dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar saliva yang berfungsi untuk melarutkan makanan untuk pengecapan rasa. Oke, yang kedua di sini ada faring. Jadi faring ini berbentuk seperti tabung yang berhubung dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Ini ada gambarnya. Jadi berfungsi untuk membawa makanan dari rongga mulut menuju esofagus. Yang ketiga yaitu kerongkongan atau esofagus. Di sini berfungsi untuk menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik. Kemudian yang keempat yaitu lambung. Jadi lambung di sini kalau kalian lihat gambarnya ini berbentuk seperti huruf J, terletak di rongga perut bagian atas sebelah kiri di bawah diafragma. Di dalam lambung ini terdapat proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Mekanik di sini dibantu oleh otot-otot
pada dinding lambung dan kimiawi dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas, hati, dan empedu. Pankreas di sini terletak secara horizontal di bagian belakang lambung. Kemudian enzim pencernaan yang dihasilkan pankreas ini berfungsi untuk mencerna makanan dari karbohidrat, protein, dan lemak yang kita makan. Kemudian hati di sini berfungsi untuk menyekresikan empedu untuk mengemulsikan dan mengabsorpsi lemak. Kemudian ada empedu. Empedu di sini berupa kantong berbentuk terong berukuran sekitar 8-10 cm berwarna hijau yang berfungsi menyimpan cairan empedu yang disekresikan oleh sel-sel hati dengan kapasitas total 30-60 ml. Oke, selanjutnya ada usus halus. Ini jadi kalau kalian lihat usus halus ini berbentuk berkelok-kelok. Bentuknya seperti tabung terletak di antara lambung dan usus besar berdiameter 2,5 cm dan panjangnya 3-5 meter. Jadi kalau direntangkan panjang usus halus kita itu lebih tinggi daripada tinggi tubuh kita. Fungsinya yaitu mencerna makanan secara kimiawi dengan enzim-enzim berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan empedu yang dihasilkan oleh hati. Kemudian ada usus besar. Usus besar di sini berfungsi untuk mengabsorpsi 80-90% air. Jadi makanan yang kita makan tadi akan diabsorpsi airnya sehingga feses yang kita keluarkan itu menjadi semi padat. Jadi di usus besar ini ada 3 bagian lagi. Yang pertama itu ada sekum, yaitu kantong tertutup dan memiliki appendix vermiform atau umbai cacing. Yang kedua itu adalah kolon. Yang ketiga itu ada rektum yang memiliki panjang 12-13 cm. Kemudian yang terakhir yaitu anus. Jadi proses pencernaan makanan yang tidak digunakan atau tidak diperlukan lagi oleh tubuh akan dibuang keluar tubuh melalui anus. Oke, jadi itulah organ sistem pencernaan manusia. Jadi kesimpulannya proses pencernaan makanan pada manusia itu yang pertama yaitu makanan masuk ke dalam mulut. Kemudian di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi, kemudian menuju faring, kemudian menuju kerongkongan, kemudian menuju lambung. Di lambung juga terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi, dan dibantu oleh pankreas, hati, dan empedu yang menghasilkan enzim yang membantu makanan diolah menjadi lebih lembut lagi, kemudian menuju usus halus, kemudian menuju usus besar, dan zat-zat yang tidak digunakan lagi akan dikeluarkan melalui anus. Oke, cukup di sini pembelajaran kita hari ini. Jadi materi kita hari ini membahas tentang organ sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan pada manusia. Baiklah, minggu depan kita akan membahas tentang gangguan sistem pencernaan. Jangan lupa dipelajari dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.